Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dari tim ekspedisi Swabina Emas. Selamat pagi Bapak Wahyu Purnomo. Selamat pagi Mbak. Beliau adalah selaku Presiden Director PT Swabina Gatra. Dan selamat pagi Ibu Nur Aini. Pagi Mbak Isa. Beliau adalah selaku Finance and Risk Management PT Swabina Gatra. Dan selamat pagi, apa ini? Bang Rizal ya? Ya. Bang Rizal. Pagi Mbak. Wah, beliau ini selaku Pelaksana Expedition Swabina Emas. Dan beliau adalah Bapak Sige. Selamat pagi Bapak. Nah, beliau adalah leader dari acara Expedition PT Swabina Gatra ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kita yel-yel juga sih ya? Atau kita seperti biasa, sebelum acara dimulai kita pasti spirit dulu. Swabina Selalu di hati. Nah, kali ini saya ingin berbicara dengan Bapak Wahyu terlebih dahulu ya. Bapak Wahyu, bagaimana nih ekspedisi Swabina Emas? Apa yang melatar belakangi Bapak untuk mengadakan ekspedisi Swabina Emas ini? Ya, oke. Terima kasih Mbak Risa. Ya. Luar biasa. Hari pertama ya pada saat ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya latar belakang kenapa saya selaku pimpinan di PT Swabina Gatra ini melaksanakan ide terkait dengan ekspedisi Swabina Emas. Jadi yang pertama adalah kita sadari bahwasannya persaingan bisnis kita tidaklah mudah. Kita sudah berada dalam lingkungan yang buka ya, dan juga potensi yang global. Nah, kita bersiap menghadapi semuanya. Nah, dengan strategi yang kita miliki, yang mulai kita lakukan di tahun 2021 sampai 2024 ini, yang meliputi ada new face, kemudian era double speed, dan juga dari scooter, dan sekarang kita masuk di era double speed, dan nanti tahun depan kita dalam era Swabina Emas. Dan ini adalah persiapan menuju ke puncak. Oleh karena itu saya memiliki inisiatif kepada seluruh pimpinan di PT Swabina Gatra untuk bisa memberikan gambaran. Ternyata dalam menghadapi era sekarang, era proses sekarang ini itu kita harus tahu caranya. Nah, oleh karena itu di dalam ekspedisi ini adalah gambaran cara bagaimana kita menuju ke puncak yang kita akan gambarkan dari mulai persiapan awal, kemudian pendakian di pos 1, pos 2, pos 3, sampai nanti di padang savana dan sampai ke puncak. Itu adalah gambaran bagaimana nanti kita dalam mencapai impian kita semuanya yaitu Swabina Emas. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, sebelumnya ini apakah Bapak pernah mendaki gunung atau memang Bapak ini adalah seorang pecinta alam ya? Nah, itu kenapa nih Pak? Kenapa harus memilih gunung? Kenapa nggak laut atau yang lain itu kenapa Pak? Nah ini ya, kenapa harus pilih gunung bukan laut ya? Nah, karena memang saya dulu memang pernah mendaki ya, pernah di Gunung Gede, Gunung Ijen, dan sekarang kita masih berhutang ini. Jadi memang bagi orang yang belum pernah mengalami suasana pada saat kita menaiki suatu gunung puncak, mungkin gambarnya mudah, karena di situ butuh banyak energi, emosi juga, kemudian suasana yang harus terpadu dengan alam itu harus dilakukan. Dan saya katakan bahwasanya di dalam ini saya lihat dengan bagaimana nanti saya
Mas Gubernur selaku pimpinan di sebenarnya dalam menggambarkan bagaimana kita mendesain suatu pengelolaan perusahaan. Jadi faktor kesuksesan suatu perusahaan itu dengan melakukan transformasi dari satu transformasi kita bisnis, yaitu kita bicara strateginya, kemudian ada ukurannya dan sebagainya. Dan seringkali yang terjadi di proses itu hanya mengandalkan ini saja, transformasi kita bisa saja. Padahal sukses itu ada dua, satu sebelah kiri adalah transformasi bidang bisnisnya, yang kanan itu penting, yaitu transformasi bidang value ya, karakter, behavior. Nah, di dalam pencapaian itu harus seiring, tidak bisa satunya naik tinggi, ini jadi gerakan, tapi harus terbang. Karena apa? Karena yang semua yang menggerakkan itu manusia. Oleh karena itu, saya ajak para manajer dan juga para leader di sebenarnya itu menaik dulu, karena nanti yang berat itu adalah manajer ini. Para manajer inilah yang akan menggerakkan manusia-manusia yang menggerakkan transformasi bisnis dan juga yang menggunakan transformasi bidang karakter. Nah, itu mbak yang mendasari ya. Misalnya kita tidak pernah mengalami kondisi bagaimana energi yang itu luar biasa. Nah, sekarang ini bawa tim, membawa 28 orang manajer dan leader. Nah, tidak hanya egonya diturunkan, tapi memotivasi diri, memotivasi orang lain, tim itu untuk sama-sama naik ke puncak, itulah yang utama di dalam membangun suatu organisasi. Nah, itu kan. Luar biasa sekali ya. Bapak Wahyu ini memang sosok yang selain visioner, beliau juga mengedepankan teamwork ya. Jadi tidak ego ya, maksudnya kita harus dalam organisasi memang kita harus saling melengkapi seperti itu. Nah, ini saya melihat perempuan satu-satunya yang luar biasa, seorang Wonder Woman yang mungkin apakah pertama kali pengalamannya dalam mendaki gunung atau memang beliau ini sudah beribu-ribu kali dalam mendaki gunung nih. Bagaimana Ibu Nur Aini? Luar biasa sekali Ibu. Bagaimana pesannya? Bagaimana perasaannya dan apa yang sudah dipersiapkan? Karena Ibu adalah seorang wanita ini. Bagaimana? Pertanyaan yang menjebak. Terima kasih Mbak Lisa. Jadi kesempatan ekspedisi Swabina Monas ini memang suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya pribadi, karena ini adalah pertama kali dengan usia yang cukup muda ya Bu ya. Ini pendakian pertama dan saya membayangkan dari awal memang ini nggak mudah gitu ya, sehingga memang perlu prepare. Dan benar yang sama Pak Wahyu tadi bahwa segala sesuatu itu ya memang butuh keyakinan kita. Tapi ternyata tidak cukup keyakinan saja, ya perlu latihan, perlu prepare, dan tentu saja semangat kita untuk bisa mencapai puncak itu menjadi salah satu penguat bagi semua anggota untuk bisa mencapai misi daripada ekspedisi Swabina Mas. Persiapannya apa ya? Selama 2 minggu ya Pak Lisa, 2 minggu kita digembleng sama ketua dan leader gitu ya. Dan kami yakin peranan beliau berdua, Pak Siti dan Pak Lisa ini mendominasi gitu ya, karena memang dalam sebuah ekspedisi itu kita harus percaya dan trust dengan leader ya, percaya dan trust, dan apapun yang beliau berdua sarankan kepada kami, insya Allah saya pribadi laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau Pak Sadiza minta harus setiap pagi kita harus pakai aktivitas ini ya, jalan gitu ya. Kemudian beberapa kali kita latihan bersama ke mana itu Pak?
kiri kiri ke kanan. itu juga salah satu challenge ya bagi saya pribadi, dan saya yakin itu juga challenge bagi teman-teman yang lain. Tapi dengan berbekal keyakinan bahwa kalau kita nawa itunya untuk kebaikan, maka alam semesta akan membantu. Dan itu terwujud juga. Kalau dianggap bahwa ini adalah tantangan yang luar biasa, kalau diimplementasikan dalam pekerjaan mungkin ini tidak terlalu luar biasa ya Pak. Karena kita tahu nih garisnya di situ, puncaknya gunung buta itu di situ, kita tahu. Tapi bagaimana dengan perusahaan? Saat di perusahaan bisa jadi kita merasa sudah hampir sampai di puncak, ternyata belum, masih tinggi gitu kan. Jadi butuh effort dan memang betul tadi sama Pak Wahyu bahwa kita menyiapkan para leader. Tidak hanya butuh strategi yang jitu, tidak hanya butuh misi yang baku, tapi leader selaku penggerak dari organisasi itu yang perlu kita latih dan kita siapkan. Ya, mungkin kalau kita pernah dengar ya atau pernah baca gitu ya, sekumpulan harimau itu tidak bergerak kalau leadernya itu seekor domba, ya kan? Tapi kalau leadernya itu seekor harimau, meskipun pasukannya itu domba, dia tidak akan mundur dalam mencapai cita-cita. Jadi itu Mbak Risa yang membuat saya pribadi mungkin bisa sampai di puncaknya Gunung Buta ya. Meskipun sebelumnya saya juga tergolong bisa Inspirator. Beliau sampai puncak. Dan betul sih Pak Sigit, saya sebetulnya di akhir mau pada sabana itu agak sesek. Betul yang disampaikan Mbak Risa itu, oksigen mulai berkurang gitu ya, kekuatan kita juga sudah mulai melemah. Tapi saya yakin waktu itu saya ngomong, ini di belakang saya ada 4 cewek nih, kalau saya tidak bisa 4 cewek ini bagaimana gitu ya. Kemudian di depan saya ada Pak Wahyu yang selalu mengkhawatirkan saya, karena saya sama Pak Dion itu mengkhawatirkan beliaunya. Ada lubang, oh itu ngomong, hati-hati, gitu ya. Ada Pak Dion di belakang ngomong sama saya, bu, kenapa itu hati-hati itu ada lubang. Jadi memang di saat seperti itu rasanya betul-betul menunjukkan sifat asli gitu ya. Menunjukkan sifat asli bahwa memang dalam satu kelompok, satu tim saling mengkhawatirkan ya, saling peduli. Itu sih yang saya dapatkan dari pendakian pertama. Mudah-mudahan pendakian pertama dan pendakian selanjutnya. Amin, luar biasa. Inspirator wanita. Tadi ya, jadi memang benar semuanya. Bahasanya di proses pendakian tersebut ibaratnya kita itu bertaruh dalam bisnis. Dalam bisnis juga sama, ada permasalahan terkait dengan pemasaran, masalah keuangan, masalah manusianya dan sebagainya. Nah itu kalau kita nggak saling ingatkan, nggak saling berikan, nggak saling teamworknya, kalau ada yang orang yang apalagi ada bebannya yang sakit orang kan, artinya kita bantu juga tuh, bantu juga kan, sehingga itu adalah gambaran bahwa kita itu dalam mencapai surga masuk itu nanti jadi seperti itu. Nggak boleh ada ego yang menonjol. Karena lika-likunya di depan pasti lebih luar biasa dari tantangan. itu tetap sampai malam itu. Jadi yang sakit kita bantu, yang mungkin yang airnya habis, ganti air gitu ya. Itu yang besar gitu. Nggak tahu itu siapa. Milik bersama ya. Itu yang menarik kenapa? Ya karena sesungguhnya dalam mengelola organisasi itu yang ada satu yaitu bagaimana apa kita mencapai tujuan itu dengan baik dan selamat. Dalam kesuksesan acara ekspedisi Swabinak Mas ini juga tidak kalah pentingnya ya dari peran seorang ketua pelaksana dan leader nih, karena kalau tidak ada ketua pelaksana dalam persiapan semua Bapak Ibu ini dan seorang leader yang mana dia juga memimpin supaya tim EC ini sampai ke puncak, itu akan menjadi mustahil. Nah, luar
biasa. Bagaimana Bapak Syahrizal dan Bang Syahrizal dan Bang Sigit nih, bagaimana nih? Udah. Boleh 10 tahun lebih muda. Bagaimana, apa aja sih persiapannya Bapak Bang Syahrizal ini dalam men-treat meng-create human atau insan-insan Swabina ini untuk menuju ke EC Gunung Kuta ini, bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Risa. Ada puluhan gunung di Jawa Timur. Kenapa kok pilihannya ke Gunung Kuta? Salah satunya adalah di Kuta itu adalah salah satu gunung yang selalu vulkanik, yaitu gunung yang tercipta tingkat kemiringannya cukup tajam juga dan terbentuk oleh lava dan juga pasir. Jadi ada beberapa macam vegetasi yang kita dapatkan di Gunung Kuta. Salah satunya adalah ada hutan lumut, ada padang sabana yang tingkat eksotisnya cukup luar biasa dibanding gunung-gunung yang lain. Dan Gunung Kuta itu sesuai dengan visi misi dari Pak Wahyu, ada beberapa step yang akan kita ambil value-nya. Jadi mulai dari invest kita akan dapatkan di base camp. Kita bagaimana sih untuk registrasi, bagaimana mempersiapkan. Salah satunya adalah ketika kita persiapan di 2 minggu itu kita seleksi dulu teman-teman mana sih yang akan menjadi peserta dari ekspedisi Swabina Amas. Dan tingkatan itu ada value-nya. Ya, kapan kita harus berbagi? Tadi di pos 2, di pos 3 itu kita sudah mulai berbagi. Pak Wahyu menikmati kopinya Pak Iksan. Tanpa pandai pun udah kita nggak minum lagi. Dan kita ingin memperkenalkan, dari saya pribadi adalah mengenalkan ada nilai-nilai yang tidak bisa kita dapatkan di perusahaan, tapi justru kita dapatkan di alam. Bagaimana hangatnya kebersamaan, bagaimana hangatnya teamwork, kita bisa bekerja bersama tanpa pandang bulu, di mana ada staf pelaksana dan juga direksi itu tidak ada sekat sama sekali dalam rangka untuk mencapai Swabina Emas. Jadi ternyata di gunung itu tidak hanya dingin yang kita dapatkan, tapi kehangatan kebersamaan. Luar biasa. Nah, kita sambil ngobrol, boleh? Monggo Bapak Ibu, ini adalah selawai segar sekali ini. Monggo bisa. Sehat walafiat. Sehat walafiat sekali. Bisa dinikmati dulu Ya, sambil Mbak, Ya. dari Mas tadi ya. Jadi yang dikatakan persamaan kehangatan itu benar-benar ya. Kalau Anda tahu bahwa satu tenda itu orang 5. Wow. Jadi direksi sama teman-teman satu tenda. Nah, Jadi tidak membedakan jabatan ya Pak ya. Sudah kita bersama gitu. karena itulah sehingga filosofinya kita tetap mencapai itu bersama. Jadi direksi itu sebagai memberikan arahan kita lihat juga sama-sama tim semuanya. Saya juga sebagai pelaku juga di lapangan, sebagai pengatur strategi juga, dan juga bergaul sama mereka merasakan bahwasanya sebenarnya itu tidak usaha sampai dengan yang baik. Ya, dengan adanya bersama itulah seorang kita bisa dinilai. Amin. Ada satu lagi Mbak Risa yang spesial kemarin. Apa ini Sigit? Saya melihat ini ketika kita aplikasikan dalam pekerjaan, jadi kita bagaimana bisa menjaga ritme saat berjalan antara yang nggak kuat dan yang kuat, menciptakan harmoni di dalamnya, saling memotivasi, saling membantu satu sama lain, saling mengingatkan, dan menjaga harmoni ini yang paling memang lumayan sulit. Dan kemarin ini saya melihat sangat bagus sekali harmoni antara teman-teman yang bagaimana yang kuat itu bisa membantu yang tidak kuat. Kalau mereka tidak kuat, mereka minimal mampu memotivasi sehingga dia mau berjalan lagi. Nah, jadi akhirnya pada kesimpulannya ego kita turunkan untuk membantu sebagian teman-teman kita yang memang secara fisik kurang mampu. Berarti saling mengisi ya Pak Saling ya. menguatkan, saling mengisi. Dan juga dalam saya tambahkan sedikit tadi dalam formasi itu
seringkali banyak perusahaan itu yang terkotak-kotak dengan silonya. Keunggulan dia di bidang A, bidang B, bidang C itu membuat jalan masyarakat itu tidak menjaga lurus. Karena dia dari itu yang lurus. Nah, di dalam gambaran di sini, meskipun di suatu juga sudah bilang silo itu sudah tidak dengan kental, kita sudah membangun. Nah, itu juga tersemen kemarin itu kalau seandainya merasa bahwa dulu direktur, aku nggak sudah udah lagi naik ke ya. Nah itu mungkin beda lagi. Kenapa itu muncul? Tapi kalau kita ngomong bersama-sama bahwa sesungguhnya tujuan itu adalah tujuan bersama, bukan tujuan saya atau gubernur, sehingga semua juga akan terlibat di dalamnya. Nah itu yang membuat gambar bisa mungkin kalau kita kembali ke konteks organisasi kita menjadi lebih membangun ya. Nanti bisa kita wujudkan nanti di tahun 2025 kita benar-benar akan wujudkan. Luar biasa sekali memang Bapak Wahyu ini ya. Mungkin ya saya tambahkan terkait hal yang ini remeh gitu ya, remeh. Tapi kadang-kadang itu membuat perusahaan tidak bisa fokus terhadap pencapaian sasaran. Apa itu masalah hal? Ya masalah hal. Sebenarnya kita bisa mengukur perjalanan kita ke puncak kita itu hanya butuh waktu 1 hari ya Pak, bisa 1 hari. Tapi yang dibawa hal yang luar biasa, banyak sekali sehingga banyak anggota, banyak peserta yang kelelahan membawa ya kan, benar nggak? Padahal di sana kita juga nggak maksimal. Nah di organisasi seperti apa? Banyak yang kita lakukan, nggak fokus pada sasarannya, ya kan? Nah kemudian pada saat selesai acaranya kita berusaha juga mau kasih siapa yang kita mau bawa turun juga jadi nambah beban, gitu kan? Kita di situ juga jadi sampah juga nggak diperbolehkan. Akhirnya kita punya kekuatan sendiri di sini. Jadi mungkin nanti di organisasi itu juga jadi ini Pak Wahyu. Kadang-kadang kita itu terlalu banyak ukur ramping gitu ya. Sehingga tidak bisa fokus. Coba kalau waktu itu kita kalau seperlunya saja, minum secukupnya, kalau kemarin sayuran, untungnya nggak bawa magicom, gitu ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang akhirnya kita membuat kita tersibukkan dengan hal-hal yang nggak memperlama suasana kita. Ya kan, memperlama. Nah, mungkin itu jadi proteksi kita juga, ya. Dari masing-masing individu, dari masing-masing fungsi, bisa jadi dari 8 jam kerja yang disediakan untuk kita semua berkontribusi ke perusahaan itu yang 6 jamnya itu hanya untuk urusin barang kayak gitu, ya kan, nyuci sayur, barangnya ada dimasak, gitu kan. Itu waktu itu kan jadi banyak hal yang perlu kita diskusikan akhirnya. Ini mau masak apa gitu. Kemudian pada momen yang berikutnya saat kita semuanya tidak semuanya, sebagian ke puncak buka itu kan ada memang beberapa orang yang stay di bawah. Bukan berarti semuanya harus ke puncak, dan itu harus coba kalau kita kemarin semuanya ke puncak, turun-turun kan lakukan semuanya. Padahal waktu itu kan Pak Sigit tuh saya ingat, Bunur semua kan ke atas, saya siap di bawah. Nanti Bunur sama Pak Wahyu datang, makan udah siap dimakan. Di organisasi juga seperti itu, ada pembagian tugas. Untuk apa? Supaya begitu anggota yang turun dari kita itu dari puncak kita itu sudah bisa langsung makan, karena juga energi sudah terservis. Dan mungkin kita ini dia Pak Wahyu, ada Mbak Novi yang menyelamatkan kita dari kehausan. Nah, karena terlalu minimnya kita bawa perlengkapan, ya, terlalu emosi kita ingin sampai ke puncak kita, gitu ya. Kita nggak bawa sekedar biasa minum, karena di sana itu luar biasa tantangannya bisa dia. Begitu sampai separuh perjalanan semuanya orang minum ada enggak gitu ya. Dan semuanya habis minumnya. Tapi untungnya di tengah-tengah perjalanan kita mau turun itu ada Mbak Novi.
kayaknya itu jadi dewa penyelamat gitu. Nah, di organisasi seperti itu butuh beberapa orang yang memang dia meninggalkan egonya untuk bisa sampai di puncak, ya kan? Dia harus bisa bertahan di bawah untuk menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh pasukan yang sudah turun dari puncak. Dan ada orang yang dengan kesiapan dirinya sendiri, spontanitasnya sendiri, ingin sekedar menghilangkan rasa haus dan dahaga orang-orang yang turun dari puncak. Jadi itu salah satu kehebatan Swatiners. Luar biasa sekali. Bisa mendengarkan ini. Mungkin Pak Sigit mau menambahkan. Ada sesuatu yang kalau dari yang sampaikan di sisi lain kita kelebihan logistik, di sisi lain kita kekurangan ini ada dua hal yang jadi sebenarnya pada saat itu kenapa harus tertahan di Sabana, karena saya melihat ada banyak potensi teman-teman yang kesulitan untuk turun karena turun itu berat. Nah itulah kami sepakati ada beberapa orang yang memang harus tertahan di Sabana agar nanti ketika ada yang down, akhirnya kan terbukti ada beberapa yang down, akhirnya kita mampu membawa mereka tetap. Soalnya kalau semuanya sama-sama posisi down ini juga akan beresiko. Kalau terkait logistik ya tadi memang memanage, karena pada awalnya kenapa logistik itu dibuat seperti itu, yang pertama memang bayangan kami seperti pendaki profesional ketika malam hari mereka akan masa-masa dan lain-lain, tapi ternyata dari beberapa tim ini memang mayoritas bukan pendaki. Jadi begitu malam kena pukulan dingin yang luar biasa, udah pada ngumpet gak ada yang masak. Padahal kalau malam itu kita mau nyanyi-nyanyi, mau apa asik itu mungkin seperti akhirnya logistiknya kita siapin nggak berfungsi. Mungkin sudah keluar sudah siap. Ada standar pendakian yang memang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap pendaki. Salah satunya adalah manajemen ekspedisi, di mana satu orang itu harus bisa mengukur ya dia itu kadar makanannya itu seberapa cukup sih untuk dia bisa mengeluarkan kekuatan atau tenaga yang ketika dilaksanakan ketika pendakian. Jadi tidak sepenuhnya salah kita bawa beban yang itu, ya. Tapi memang setiap orang memang punya kewajiban untuk itu. Kita tidak bisa gambling atau bertaruh apakah dia itu nanti akan tersesat atau dia itu akan terpisah dari rombongan, dan itulah yang nanti akan menyelamatkan dia. Bekal dianya itu yang nanti akan menyelamatkan ya, termasuk headlamp-nya, termasuk coklat yang dia bawa, airnya yang dia bawa. Karena alam itu memang benar-benar misterius. Sama dengan kehidupan dunia ini, ketika kita memang berjuang, ketika mau naik kelas pasti akan ada banyak cobaan, dan salah satunya adalah itu tadi ya, ada hawa yang dingin, kemudian Pak Wahyu juga sempat ya hipotermia itu juga cukup drastis juga untuk ukuran orang-orang Gresik yang selalu suhunya itu 35 derajat dan harus dihadapkan dengan 7 derajat Celcius di Padang Sabana pada saat itu. Itu sih yang mungkin kita akan sama-sama belajar bagaimana sih standar pendakian yang memang harus dipenuhi dan juga harus dikuasai. Salah satunya adalah survival, kemudian bagaimana menjaga tubuh tetap hangat. Kita harus punya 3 atau bahkan 4 layer yang ada di tubuh kita. Nah itu juga salah satu standar bagaimana kita bisa mengatasi dinginnya hawa tubuh. Sulit belajar yang menyamakan. Yang sulit itu ada yang datang itu langsung nggak kuat pakai sleeping bag double, tapi ada yang sampai malam cuma pakai jaket tipis pakan itu ya. Itu di luar itu udah di luar nah ya, di luar tekan saya ya. Di luar tekan ini saya ngitim Pak masuk ke dalam, karena bukan apa-apa, karena ada kita ya di alam itu bukan kita saja, ada makhluk lain yang menghuni alam, karena ya memang pada akhirnya kita kembali alam yang menghuni bukan kita saja, ada makhluk lain yang perlu kita hormati, termasuk ada diatur masyarakat setempat. Menarik sekali pemirsa ya. Bang Sigit nih sebagai leader nih ya, apa sih kendalanya
Bang Sigit ini dalam membawa tim EC atau ekspedisi Swabina Mas ini, dengan jika Bang Sigit membawa tim memang pendaki ya, memang real pendaki. Nah ini di mana nih letak perbedaannya atau kendalanya? Apakah sangat berat dalam membawa tim EC ini atau memang tidak cukup tidak cukup jomplang lah? Nah itu gimana nih kendalanya? Dari sekian pendakian massal yang sudah saya lalui ketika saya ditunjuk jadi leader, menurut saya ini yang lumayan berat. Jadi lumayan beratnya karena apa? Yang saya bawa hanya satu dua orang yang pernah mendaki. Kedua, selisih batas usia. Ada yang di usia 22, 23, ada yang 60. Dan grade terbanyak itu ada di usia 40 ke 50. Jadi lumayan beratnya perbedaan ini ketahanan tubuhnya. Itu akhirnya ketika diproses kita latihan di awal itu training center itu training kita pusatkan di pelatihan itu lumayan memang. Bahkan ketika ada beberapa orangnya itu yang jarang datang, pada akhirnya juga menjadi masalah juga. Ya kita menyadari karena ini perusahaan di situ punya aktivitas yang sangat padat dan kita harus juga menyamakan aktivitas perusahaan dan juga proses latihan. Jadi kami menyadari proses itu. Cuman di pendakian ini perbedaan usia itu memang sangat lumayan berat untuk menatanya. Kemudian dari jam waktu latihan yang cukup pendek, cuman alhamdulillah teman-teman ini semangatnya luar biasa. Akhirnya dengan semangat yang luar biasa, terus kemudian ada sosok Bu Nur ini yang mampu memompa ya. Jadi ketika Bu Nur itu, kalau saya bilang dulu ada Perdana Menteri Margaret Thatcher itu bukannya nangisi ya, latihan. Itu udah pada datang. Akhirnya ketika itu muncul itu teman-teman yang mau nggak jadi latihan jadi berangkat semua. Saya banyak tertolong gitu walaupun kami sempat berdiskusi sama gubernur ketika mau berangkat itu, gubernur nanti akan kejadiannya seperti ini. Jadi itu terjadi ya Pak? Iya. Dan kita berhitung sampai komposisi tim itu seperti apa, siapa dengan siapa, followernya siapa, leadernya siapa, navigatornya. Itu benar-benar kami perhitungkan karena apa? Satu aja meleset kita udah berat karena ketika satu aja nggak bisa jalan. Saya mikirnya ketika malam itu ada faktor X ya yang sempat menyenggol ke teman-teman. Itu Mbak Lisa tuh. Iya. Dapat belum? Juga itu sempat kepikiran juga bagaimana kalau nandu, kemudian harus menghubungi pos induk dan lain-lain. Alhamdulillah kita memang sudah hal seperti itu kami perhitungkan dengan matang dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu dengan baik dan juga apa yang menjadi target dari Bapak Presiden dapat terpenuhi. Bagaimana menjaga ritme, menjaga harmoni, kemudian teman-teman bisa dijelaskan di proses itu ternyata sama dengan proses berjalannya di perusahaan dan itu nilai yang sangat berharga bagi kita semua. Luar biasa sekali. Ini sangat hebat sekali BPS. Nah, pada intinya dalam proses pengembangan bisnis ya, itu kita harus fokus. Jadi kita harus dalam pencapaian kita harus mempersiapkan, kita harus fokus dalam strategi-strateginya untuk mengatur dan kita tetap harus teamwork ya. Jadi harus melengkapi satu dengan yang lain, tidak boleh saling ego atau seperti yang disampaikan Bapak Wahyu tadi yaitu silo atau berkotak-kotak. Nah, untuk kita tetap semangat ya, euforianya di Gunung Butak ini masih ada. Untuk menutup acara pagi hari ini, mari kita spirit dulu ya Bapak ya. Bisa dipimpin. Kita harus berdiri. Berdiri ya.
Siapa kita? Swabina Gatra. Siapa kita? Swabina Gatra. Swabina siap bisa. Swabina siap bisa. Swabina Gatra new face. Swabina Gatra new face. RWS let's go lagi. RWS let's go lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, bahagia, sehat walafiat. Swabiners Selalu kreatif. Tak terasa waktu sudah berlalu cukup lama. Nah, sebagai penutup, untuk Bapak Wahyu, apa sih kesimpulan dari kegiatan ekspedisi Swabina Emas ini? Ya, oke, baik, terima kasih Mbak Risa. Halo para Swabiners yang saya cintai. Jadi kesimpulan dari ekspedisi Swabina Emas yang dilakukan kemarin ya, tanggal 10 sampai 11 Agustus 2024 ini adalah dalam hal ini kita mengasih suatu gambaran terkait bagaimana kita nanti PT Swabina dalam mencapai tujuannya, mencapai tujuan kita yaitu di strategi yang kelima, yaitu bagaimana mewujudkan Swabina Emas itu. Gambaran itu tercermin mulai dari persiapan menjadi pemenang itu yang utama, di mana mulai dari berlatih, kemudian mulai menata kekompakan tim, mulai melatih cara berjalan, ritmenya, semua dikata semuanya itulah untuk persiapan yang utama dalam menuju Swabina Emas, di mana teman-teman secara kompetensinya juga harus disiapkan, sarana dan prasarananya juga disiapkan, teknologinya juga disiapkan, sehingga nanti begitu pelaksanaannya dalam persaingan kita bisa betul-betul. Yang kedua, posisi pada saat jalan dari pos 1 base camp, pos 1, pos 2, pos 3 sampai kepada sarana itu adalah gambaran proses yang akan kita lalui di dalam memenangkan suatu persaingan, di mana di dalamnya itu ada strategi, ada taktik, ada eksekusi, dan juga ada manusia yang perlu kita perhatikan secara soft skill-nya. Kita ada teamwork-nya, kita juga ada saling menghargai, sabar, dan juga saling menguatkan. Itulah gambaran prosesnya menuju Swabina Emas. Nah, di tahapan ketiga adalah pada saat kita menuju ke puncak itu butuh effort yang luar biasa, dan setelah sampai puncak ini yang penting kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya kita berhasil mencari puncak itu adalah atas pertolongannya, atas ridhonya, atas kemurahannya kepada kita semuanya. Nah, sehingga teman-teman Swabiners kalau nanti sudah di puncak, pertama kita tidak boleh sombong, kita tetap berhati, kita saling menghargai, dan juga bersyukur sebesar-besarnya bahwa sesungguhnya apa yang kita peroleh itu adalah atas kemurahan dan kehendak Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang makna yang saya dapatkan, saya kasihkan kepada para Swabiners bahwasanya setelah puncak 1, nanti puncak 2, puncak 3 nanti akan kita lalui bersama-sama. Luar biasa. Tak lengkap rasanya ya apabila di akhir acara ini kita tidak mendengar sepatah bepatah pantun dari kita tercinta ya. Ya. Bisa. Ada nggak? Boleh nonton ya? Boleh lagi Pak Siti? Boleh. Dapat nggak ini? Boleh. Terima kasih Mbak Risa melengkapi yang zaman Bapak tadi ya. Iya.
Di samping kantor ada lapangan tenis. Terlihat bagus bermain bersama Dimas. Ayo semangat para Swabiners. Satukan tangan sambut Swabina Emas. Saya Bunur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim ketua, tim leader, dan seluruh karyawan yang terlibat di dalam pelaksanaan ekspedisi Swabina ini. Saya yakin Anda juga korban, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, juga keluarga juga, ya, dimana keluarga saling mengerti makna dari acara ini. Semoga apa yang telah kita lakukan ini membawa inspirasi kepada seluruh insan-insan Swabiners di seluruh Indonesia. Bisa menjadikan bahwasanya tantangan depan tidaklah mudah dan harus dilakukan, harus dikerjakan dengan bersama-sama. Teamworknya harus kuat dan juga tentunya tetap bersandar pada Yang Kuasa untuk mengolongannya agar kita bisa mencapai tujuan berikutnya. Semoga Mas 1 nanti sampai ke platinum. Boleh nih Pak, saya dikasih bocoran nih. Apakah nantinya ada kegiatan seperti ini lagi ke depannya atau nantinya akan ke Gunung Arjuno mungkin ya? Atau lebih tinggi lagi? Iya, terima kasih Mbak Lisa. Jadi sesungguhnya dinamika di dalam mengelola satu lokasi itu banyak. Jadi mungkin teman-teman Swabiners juga tahu kita punya program namanya Quality of Life, dan juga kita sedang memiliki suatu harapan untuk employee bisa work-life balance. Ini kita gabungkan dengan acara yang mungkin formal, acara yang mungkin alam, dan sebagainya. Dan pastinya Mbak, karena kita Swabina itu semakin hari semakin bulan dan tahun terus berkembang dan semakin dikenal oleh banyak customer kita, itu butuh penguatan dan sifatnya itu ada role model dari leadernya. Ya. Nah, mungkin nanti akan lebih banyak ceritanya. Saya yakin akan lebih banyak karena nanti kita akan ada setting yang sifatnya itu tidak terlalu tinggi. Misalnya di danau ya, kita punya Tanah Bungkulu, masih ada Tarapani, sifatnya nanti bisa camp bersama. Nah, juga nanti kita akan melibatkan misalnya sama keluarganya, kita namanya catering sama keluarganya, kita sama-sama duduk bareng, makan bareng, acara bareng, sehingga secara suasana kondisi kolonial besar itu akan menjadi nyaman. Nah, itu gambaran organisasi. Ada yang leadernya ini ya, kita dulu nih. Bagaimana kamu sebagai leader itu harus role model bahwa lorong kabeh sekecil semua gitu. Tapi setelah di puncak Anda bisa cerita kepada anak keluarga. Ketiga yang kita ajak keluarganya, bahwa keluarga pun atas doanya itu dia bisa mendoakan kepada ayahnya, kepada ibunya yang bekerja itu bisa semangat loyal kepada perusahaan, sehingga yang namanya sustainable itu membuat menjadi lebih nyata, yakin untuk kita capai di depannya. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, nanti kita tunggu ya episode berikutnya. Ada kejutan-kejutan apa lagi nih yang akan dimunculkan oleh Bapak Presdir 1 ini. Luar biasa sekali memang ya. Tepuk tangan dong. Nah, nanti kita tunggu ya episode
episode berikutnya ada kejutan-kejutan apa lagi nih yang akan dimunculkan oleh Bapak Presdir satu ini. Luar biasa sekali memang ya. Ya. Tepuk tangan dong.